warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aditya. Saya merupakan perwakilan dari organisasi bernama KAPMEPI pada pelatihan moral dan etika pemuda yang diselenggarakan oleh Dispora Sulsel. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu atau materi yang saya dapatkan selama pelatihan di sana, yaitu materinya tentang narkoba merenggut masa depan generasi muda. Jadi, narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan zat adiktif dan zat berbahaya lainnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPSA, yang memiliki singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ada banyak sekali jenis-jenis narkotika, tetapi di antaranya yang umum di Indonesia yaitu ada heroin, kokain, sabu-sabu, dan ekstasi. Tentu, ada alasan dibalik dilarangnya narkotika di Indonesia, yaitu jika disalahgunakan dapat menyebabkan infeksi pada jantung, gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh menjadi kejang-kejang, halusinasi, dan perilaku agresif bagi para penggunanya. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, maka hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi bagi pengguna, yaitu yang pertama, masuk rumah sakit, yang kedua masuk penjara, dan yang ketiga meninggal dunia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga pergaulan kita dengan orang-orang yang berkualitas dan menjauhkan diri dari pergaulan yang merusak. Karena dari pergaulan yang merusak itu biasanya narkotika masuk ke kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maharani Basri dari UIN Alauddin Makassar, merupakan utusan dari KAPMEPI Sulsel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan hasil materi yang kami ikuti selama 3 hari yang diadakan oleh Dispora dengan tema Narkoba Merenggut Masa Depan Generasi Muda. Nah, siapa itu generasi muda? Generasi muda merupakan generasi penerus yang eksistensinya sangat menentukan langkah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ke depannya. Eksistensi generasi muda menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, kemudian menjadi tonggak yang sangat menentukan langkah dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Lantas, apa pengertian pemuda dan bagaimana perannya? Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 sampai 30 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019. Adapun peran pemuda mencakup 3 hal. Yang pertama, peran pemuda sebagai kekuatan moral, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual, meningkatkan kesadaran hukum, menumbuh kembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Yang kedua, peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atau tanggung jawab, meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan. Yang ketiga, peran aktif pemuda sebagai agen perubahan, mengembangkan pendidikan, politik, dan demokratisasi, meningkatkan sumber daya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sekian review materi pemuda dan perannya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aslam Jafar dari UIN Alauddin Makassar, utusan dari KAPMEPI. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memaparkan sedikit hasil materi yang kemarin saya dapatkan yang diselenggarakan oleh Dispora dengan tema Narkoba Menganut Masa Depan Generasi Muda. Baiklah, langsung saja terkait dengan narkoba ini sudah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu mengenai yang dimana narkotika golongan pertama ini adalah
narkotika yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dipakai dalam pelayanan kesehatan. Narkotika golongan pertama juga ini memiliki potensi yang tinggi menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan pertama ini adalah seperti kokain mentah, daun koka, tanaman koka, tanaman ganja, serta masih banyak yang lainnya. Yang kedua, narkotika golongan kedua ini merupakan narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Narkotika golongan ini sering digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan karena bisa digunakan untuk terapi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika golongan kedua ini juga memiliki potensi yang tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Nah, adapun obat-obat yang termasuk dalam golongan kedua ini adalah seperti morfina dan morfin, metamobrina, serta masih ada yang lain. Kemudian yang ketiga itu narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sering digunakan sebagai terapi maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 3 ini memiliki potensi yang lebih ringan akan efek ketergantungan ataupun kecanduan, sehingga tidak mengherankan jika golongan narkotika ini paling sering digunakan untuk kebutuhan medis maupun terapi. Adapun untuk obat yang masuk dalam narkoba golongan ketiga ini adalah seperti kodein, propiram, serta polkidana, dan masih ada yang lain. Untuk pengguna narkoba yang sering digunakan di Indonesia adalah seperti heroin, ganja, kokain, morfin, hingga sabu-sabu. Jenis narkoba tersebut itu memiliki efek samping yang cukup berbahaya untuk kesehatan. Nah, untuk itu marilah kita menghindari penyalahgunaan obat-obat tersebut. Pemerintah mengatur narkoba hingga jenis-jenisnya ke dalam sebuah peraturan undang-undang dengan jelas. Mungkin cukup sekian dari saya itu. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahma dari KAPMEPI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kunci kebahagiaan yang tentunya berkaitan dengan tujuan hidup. Seperti pertanyaan-pertanyaan sederhana, siapa saya, untuk apa saya dilahirkan, dan mau kemana saya. 3 pertanyaan yang mungkin cukup sulit untuk kita jawab semua. Olehnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang kunci kebahagiaan yang sangat sulit kita rasakan, utamanya bagi para pemuda-pemudi di luar sana. Dalam kunci kebahagiaan sendiri, orientasi kebahagiaan orang lain ini tentunya berbeda-beda. Yang pertama ini dari segi material berupa harta dan lain-lain. Yang kedua dari segi emosional, misalkan dapat penghargaan, pujian, sanjungan dari orang-orang. Yang ketiga dari pacaran. Yang keempat dari pendidikan yang tinggi. Dari orientasi kebahagiaan yang baru saja saya sebutkan, ini memiliki sifat yang sementara. Kenapa saya katakan sementara? Karena kebahagiaan ini tentunya tidak bisa kita rasakan selamanya, setiap saat. Dan juga ketika kita merasakan kebahagiaan, belum tentu kita mendapatkan ketenangan. Tapi ketika kita merasakan ketenangan, tentunya kita akan bahagia. Adapun kunci utama dalam meraih kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sejati spiritual yang berasal dari hati. Kebahagiaan ini yang bisa kita rasakan bagaimana ketenangannya. Olehnya itu, dalam menuju tangga kesuksesan, ada beberapa persentase untuk menuju kebahagiaan. Yang pertama dari segi fisikal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau skill-skill yang kita miliki. Yang kedua dari emosional dan dari spiritual. Yang paling besar pengaruhnya adalah emosional dan spiritual. Emosional di sini berkaitan dengan budi pekerti.
dan juga spiritual, yaitu tentang keyakinan dan keimanan. Persentasenya sekitar 80-90%. Untuk menutup penjelasan saya kali ini, ada sedikit quotes yang saya terima dari materi kemarin, yaitu happiness is not what you have but is what you give. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KAPMEPI Sulsel yang telah memberikan kami wadah pembelajaran tentang kepemudaan, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Dispora Sulsel yang memberikan kami fasilitas, yang memberikan kami wadah untuk pembelajaran mengenai kepemudaan, sehingga kami banyak mengetahui tentang bagaimana kondisi pemuda hari ini, sehingga kami banyak mengetahui tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghindari kerusakan-kerusakan pada pemuda hari ini, seperti itu. Adapun beberapa materi yang dipaparkan pada pertemuan beberapa hari kemarin, yang materi yang membuat saya sangat terkesan yaitu materi spiritual based character. Nah, di situ dijelaskan bahwa spiritual based character adalah bagaimana seorang pemuda bukan hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, tapi di situ juga dituntut bagaimana seorang pemuda memiliki kecerdasan secara spiritual, seperti itu. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa kecerdasan secara spiritual itu memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan masa depan seorang pemuda. Jikalau kita melihat persentase dari kecerdasan spiritual itu, kecerdasan spiritual memiliki memiliki andil sebanyak 80-an persen, diikuti oleh kecerdasan secara akhlak atau perilaku. Selebihnya kecerdasan secara skill atau pengetahuan itu hanya memiliki 10-20%. Ini membuktikan bahwa kecerdasan spiritual yang diikuti oleh akhlak yang baik atau perilaku yang baik memberikan efek yang besar terhadap masa depan seorang pemuda, seperti itu. Selanjutnya yang dipaparkan juga dalam beberapa hari kemarin, yaitu tentang pemuda dan tanggung jawab sosial, yang mana pemuda hari ini dituntut untuk memberikan efek sekecil apapun terhadap lingkungannya. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan idealitas yang ada, itu pemuda harus bergerak. Misalnya contohnya dalam upaya penanggulangan narkoba, bagaimana peran pemuda secara aktif untuk menanggulangi penggunaan narkoba tersebut. Dalam artian, seorang pemuda jikalau dia tidak bisa memberikan penanggulangan secara besar terhadap penggunaan narkoba yang ada di lingkungannya, paling tidak dirinya lah yang tidak terkena dalam penggunaan narkoba tersebut. Dan juga yang sangat diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, bagaimana memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita, bagaimana memberikan pemahaman bahwa penggunaan narkoba adalah suatu gaya hidup yang tidak dibenarkan, seperti itu. Di satu sisi merusak psikologi seseorang, di satu sisi juga dapat merusak lingkungan seseorang, di satu sisi juga dapat merusak fisik seseorang, seperti itu. Jadi dalam upaya pencegahan narkoba diharapkan para pemuda berperan aktif untuk memberikan edukasi dan pemahaman terhadap pemuda yang berada di sekelilingnya, agar jangan salah dalam mengambil keputusan untuk menggunakan narkoba. Karena kita tahu bahwa narkoba dapat merusak kehidupan
sosial dan juga dapat merusak kehidupan pribadi seseorang tersebut. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai apa yang saya dapatkan pada beberapa hari kemarin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.